melanggar aturan yang berlaku. Itu tetap kita jaga. Kita bisa bicara apapun seputar dunia kesenian, seputar kehidupan di masyarakat, atau seputar dunia kepenyairan, terutama di lingkungan kita atau di Aceh atau dimanapun. Pola kali ini sengaja kita tidak pakai sound, kita tidak undang karena COVID yang membatasi kita. Kita tidak pakai mic ya, sound system. Kita tidak undang orang, hanya paling ketika jumpa di jalan, kita bikin acara hari ini. Nah, begitu modelnya. Kemudian kita tidak pakai pembawa acara. Saya sendiri sebagai orang yang mengundang berupaya untuk menjadi orang yang memediasi antara yang baca, yang diskusi, dan sebagainya. Kita coba rubah pola formal tapi tidak formal, itulah istilahnya. Kalau pakai pembawa acara kan kita terlalu formal. Walaupun hari ini kesannya formal, tapi kita bisa santai, ketawa, ulo-ulo, karena tapi tetap menjaga norma-norma karena ini ada sedikit bantuan dari dari sebuah lembaga, makanya ada makanan, ada minuman, ada bisa bikin spanduk. Itu kita harus ada alasan minuman ini untuk. Jadi kita coba angkat tema yang sebenarnya tema ini besar. Jalur rempah, membangun jalur rempah, membangkitkan Mulia Jamé. Mulia Jamé ini sama-sama kita pahami bahasa Aceh itu menghormati tamu. Jalur rempah setelah saya coba buka di Google, ternyata itu perdagangan rempah di masa kerajaan dulu. Itu kalau tidak salah saya nanti Pak Nabhani bisa meluruskannya. Itu yang lebih ini pertama kali di Ambon, ya. Sultan Ambon itu ketika pedagang-pedagang dari luar, dulu belum Indonesia namanya, dari luar Nusantara ini berdagang rempah dari Belanda, dari mana-mana, dari Eropa ke sana Sultan. Ternyata saya melihat perdagangan rempah itu bisa terjadi ketika ada keramahan dari tuan rumah. Dari kerajaan membuka diri sehingga perdagangan menjadi lancar. Nah, program jalur rempah ini itu diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ada riset. Sekaligus saya mau kasih informasi kepada teman-teman, kawan-kawan, bahwasanya program ini sebetulnya bisa diambil oleh seniman di seluruh Indonesia. Saya pernah diskusi sama Pak Nabhani yang karena beliau sudah lama sekali memahami tentang jalur rempah ini, bagaimana bentuk wujud yang nyata antara konsep atau program jalur rempah ini dengan kesenian. Pak Nabhani mengatakan buat aja fragmen. Fragmen tentang apa? Saya tidak tanya tentang apa. Halo, sebentar, ini udah acara ini. Salah, udah acara di DKA. Di mana dia? DKA. Di belakang nanti? Iya. Mari bersama. Iya. Ternyata yang mau ini Pemulia Jamé ini. Bukan jalur rempahnya. Jadi jalur rempah itu hanya sebuah aktivitas ekonomi yang sekarang ini mungkin rempahnya bisa beda, bisa jual HP atau apa, kita kembangkan. Jadi ada semacam perdagangan antara luar daerah kita dimanapun dia di Indonesia ini dengan orang luar. Tapi yang mau kita angkat adalah keramah-tamahan Pemulia Jamé. Jadi fragmen itu yang Pak Nabhani bilang kemarin sama saya, fragmen. Ya kalau saya membuat fragmen, yang mau saya angkat adalah kita sosialisasikan kepada generasi muda adalah soal bagaimana kita ramah terhadap orang. Jadi cerita-cerita fragmennya adalah tentang keramah-tamahan,
orang Timur, orang Indonesia atau orang Aceh terhadap tamu yang keluar, sehingga negosiasi perdagangan itu bisa lancar. Tapi intinya adalah karena kita semua bukan pedagang, yang ingin kita angkat adalah soal bagaimana menghormati orang. Karena itu sepertinya menjadi problem dari masa ke masa itu. Soal menghormati orang, soal bagaimana kita misalnya yang muda menghormati yang tua mengasihani yang muda. Interaksi saling menghormati ini sebenarnya perlu diangkat kembali definisinya. Sebenarnya bagaimana ya saling menghormati itu yang sebenarnya? Apakah harus setiap jumpa Assalamualaikum kan gitu? Atau memang budaya hari ini tidak mesti seperti itu, tapi senyum saja, atau tidak tegur sapa, apakah itu juga menghormati? Jadi hal-hal seperti itu yang sepertinya bisa diangkat di dalam dunia kesenian. Puisi yang saya tampilkan adalah puisi-puisi tentang konflik Aceh kemarin. Jadi menurut Pak Nabhani, perdagangan jalur rempah atau untuk mengangkat pemulia Jameh itu tidak akan terjadi ketika sebuah daerah itu ada konflik. Jadi puisi hari ini, jadi kita ingin memberitahukan kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah atau siapapun yang terkait, perdagangan itu tidak akan bisa lancar ketika di daerah itu menjadi konflik. Nah, jadi puisi yang mau kita bacakan ini hanya semacam kenangan pada masa lalu kita yang ada di Aceh. Di Pak Nabhani sedikit memberi komentar tentang sebenarnya apakah puisi-puisi yang bercerita tentang konflik Aceh dengan jalur rempah itu tadi atau perdagangan. Nah, demikian komentar pembukaan dari saya yang mohon maaf putar balik. Saya memang tidak biasa berpidato. Mohon maaf. Kebetulan saya pegang ini juga sedang live ini di grup saya di Facebook Inspirasi Pujaga Indonesia. Nah, saya nggak tahu live-nya apakah masuk ya, sudah banyak yang nonton. Nah, jadi itu dari itu sebelum kita mendengar yang baca puisi yang sudah kita siapkan, tapi nanti yang tidak disiapkan kalau memang berkenan silakan, tidak ada masalah. Mau kasih komentar juga boleh atau apa saja lah. Nah, kita bisa saja diskusi tidak tentang puisi, tapi tidak tentang jalur rempah, tapi tentang bagaimana suasana berkesenian, bagaimana. Nah, itu. Jadi itu inti dari silaturahmi yang kita masukkan hari ini. Demikian Pak Nabhani, kita persilakan, ada waktu untuk Pak Nabhani 1 menit. 1 menit. Ya. Kalau Pak Nabhani mau baca puisi juga boleh. Atau di situ aja juga boleh. Lagi diambil kursi ya? Sambil berdiri, nggak usah pakai kursi. Itu lagi berdiri aja, nggak usah baca makalahnya Pak Nabhani. Iya. Nah, namanya. Ya. Kalau ini baca puisi pada itu yang jago baca puisi yang baju kuning itu protes. agak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini sejenak kita duduk dan berbincang-bincang sambil membacakan puisi. Karya dari Pak Din saja. Teman-teman yang saya hormati, Cepet deh Pak. Lihat kan? Cepet ya. Iya situ. Makalah apa ya? Ya. teman-teman yang saya hormati, kepada saya diminta untuk memberikan semacam catatan ringan terhadap puisi penyair kita Pak
Din saja Double. yang akan menjadi topik pada kesempatan sore hari ini untuk dibacakan dalam sebuah pertunjukan dan diskusi menyangkut membangun jalur rempah membangkitkan Kemuliaan Damai. Dari puisi-puisi yang telah diberikan kepada saya setelah saya mencoba mencermati, itu mungkin lebih kurang dari 32 puisi yang terhimpun dalam apa yang sebelumnya sudah diantologikan dalam Panggung Aceh. Jadi kemudian saya mendapat semacam informasi bahwa dari puisi itu ditulis oleh penyair di era-era 90-an. Kita tahu di era-era 90-an itu adalah suasana Aceh yang sangat mencekam dengan adanya konflik yang terus mendera hingga mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat. Dari situlah saya melihat bagaimana sang penyair mengalami sebuah rasa keresahannya, rasa kegelisahannya terhadap kondisi Aceh saat itu yang mungkin kita sendiri tidak berdaya bagaimana untuk menghentikan apa yang sedang berjalan, konflik bersenjata ini macam-macam yang telah mempengaruhi sosial politik, budaya, malah seni budaya masyarakat juga saat itu seperti mati suri. Di situlah saya menangkap kegelisahan-kegelisahan yang berkecamuk di dalam diri seorang penyair Pak Din saja. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, Pak Din mencoba merekamnya dalam puisi-puisi yang menceritakan tentang bagaimana keresahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita dalam menghentikan semua itu. Tapi itulah mungkin kelebihan penyair yang punya penglihatan yang tajam, yang punya hati nurani, ya, untuk membela sebuah ketidakadilan, untuk membela sebuah kekerasan. Jadi semua itu dituangkan sang penyair itu dalam puisi-puisinya. Itu yang saya tangkap dalam sejumlah puisi Pak Din yang telah disodorkan kepada saya. Seorang penyair dalam menjadikan diri sebagai proses melahirkan karya-karya puisinya, saya tidak akan masuk dalam wilayah itu. Soal gaya bahasanya atau apa, itu mungkin urusan para ahli bahasa. Tapi saya ingin melihat sebuah kepekaan penyair dalam melihat sebuah kehidupan sosial yang kalau kita kembali kepada dasar teori daripada kesastraan, mungkin itulah yang disebut-sebut karya sastra itu sebagai cermin pada zamannya. Di situ terlihat jelas era 90-an adalah sebuah zaman yang sangat mencekam bagi Aceh. Dan
penyair mencoba masuk dalam gelombang-gelombang itu untuk merekamnya apa yang terjadi di sebuah zaman itu. Dan hari ini kalau kita baca, itulah sebuah kesaksian dari apa yang pernah terjadi di Aceh di era-era 90-an. Itu saya kira terekam jelas dalam puisi-puisi Pak Din saja. Ketika dihubungkan bagaimana mempertemukan tema kita hari ini, diskusi puisi dengan Janur Rempah dan Pemuya Jammeh, saya agak sedikit bingung. Artinya bagaimana mempertemukan keduanya itu. Sekilas tadi Pak Din Sadar sudah menjelaskan bahwa Jalur Rempah itu adalah suatu program kementerian yang yang sedang diprogramkan dengan berbagai upaya dalam mewujudkan tahun 2024 nanti, termasuk Aceh, Indonesia akan menjadi jalur rempah dunia yang diakui oleh UNESCO. Tentu saja dalam hal itu kita tahu secara historis Aceh dulu sebuah daerah yang sangat terbuka. Kalau tidak terbuka, mungkin tidak akan terjadi Aceh itu sebagai sebuah wilayah terpenting dari jalur perdagangan dunia. Artinya kita ingin mengatakan bahwa Aceh di abad-abad yang silam itu sudah pernah menjadi sebuah daerah yang sangat kosmopolit. Artinya berbagai bangsa dengan berbagai kepentingan ekonomi, perdagangan berkumpul di sini di Aceh. Bandar-bandar, pelabuhan hidup, Pasai, Pedir, Lamuri, yang terakhir Aceh Darussalam, itu semuanya hidup dengan berbagai kepentingan ekonomi dari berbagai bangsa yang singgah di Aceh. Dari situ kita tahu sehingga Anthony Lake di awal-awal setelah tsunami pernah berbicara sekali waktu di Anjuman Mata bahwa tsunami Aceh dilihat oleh Anthony Lake waktu itu adalah sebuah kosmopolit kedua yang terjadi di Aceh. Setelah kosmopolit pertama yang berlangsung berabad-abad yang silam dengan berbagai kemajuan perdagangan yang kemudian Aceh menjadi rebutan dari berbagai bangsa di dunia. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalur rempah. Apalagi dalam referensi yang kita baca, rempah-rempah yang ada di Aceh itu memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan dengan daerah lainnya di Nusantara. Nah, bagaimana kita menghubungkan acara kita baca puisi hari ini dengan jalur rempah itu? Sebuah keadaan yang yang kondusif di sebuah wilayah atau di sebuah daerah itu akan sangat mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Kalau kita hubungkan
kepada jalur rempah. Di situ ada bagaimana orang-orang Aceh terdahulu dalam memberikan peluang-peluang kepada bangsa-bangsa asing yang ingin menjalin perdagangan dengan Aceh, diberikan peluang, diberikan negosiasi yang kemudian terjadi sebuah jalinan persahabatan perdagangan yang luar biasa. Jadi tingkat Pemulia Jameh yang diberikan oleh kerajaan Aceh dulu itu bila ada tamu-tamu asing yang di luar dari keyakinan agama yang kita yakini, itu para sultan menjamunya dengan tuak, dan itu para tamu-tamu asing itu mengakui bahwa minuman seperti itu belum pernah mereka jumpai dan belum pernah mereka rasakan seperti yang disediakan oleh istana-istana oleh istana Aceh kepada mereka. Jadi di situ kan ada satu ada satu informasi bahwa sejak zaman kerajaan di Aceh, para sultan telah melayani tamu-tamunya dengan sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ya disitulah kita bisa menyimpulkan sebuah rasa Pemulia Jameh dari masyarakat Aceh itu memang sudah tertanam, apalagi kalau kita hubungkan dengan ajaran Islam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, apabila Anda sedang makan, cuman makanannya ada satu piring, lalu datang orang bertamu ke tempat Anda wajib membagikan makanan itu separuh untuk tamu Anda, dan itu dilakukan oleh orang-orang Aceh dulu. Jadi kolaborasi itu antara ajaran Islam dengan adat istiadat dalam Pemulia Jameh yang kita hubungkan dengan jalur rempah tadi itu sangat relevan, saya kira. Artinya, kenapa ini menjadi diangkat kembali dalam program baca diskusi sore ini? Saya kira itu kita kembali untuk menjadikan semangat ulang dalam membuat Aceh sebagai sebuah daerah yang terbuka, yang menghargai orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita dulu. Saya pikir itu yang menjadi yang menjadi benang merah dari hubungan diskusi baca puisi hari ini dengan membangun jalur rempah dan Pemulia Jameh di Aceh. Saya pikir itu yang bisa saya gambarkan dalam kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nabahani. Cepet ya. Biar jelas di siaran. Biar jelas di siaran kita. Terima kasih Pak Nabahani yang sudah memberikan tanggapan, komentar, penjelasan kepada kita semua, sehingga semakin jelas tujuan acara kita hari ini adalah bagaimana ingin memberitahukan kepada seniman-seniman, mudah-mudahan seniman yang memantau di dunia maya bisa sedikit mendapat penjelasan apa yang harus kita lakukan untuk
menyemarakkan untuk mempublikasi, untuk menghidupkan jalur rempah yang menjadi program negara sampai tahun 2024 ya Pak Nabani. 2024. 2024. Jadi ada waktu 3 tahun. Saya pikir itu bisa diisi oleh seniman dari berbagai tafsir. Kena nomor HP Pak Dirjen sudah kena retas, jadi tidak bisa. Rencana saya mau saya undang juga beliau untuk supaya beliau mendapat pemahaman. Oh berarti dengan harapan beliau akan melibatkan seniman seluruh Indonesia untuk berkontribusi menghidupkan kembali jalur rempah itu. Kalau saya melihatnya bagaimana mengangkat tentang saling menghormati, itu yang penting intinya. Itu bisa kita sosialisasikan dalam karya seni kepada generasi muda, kepada masyarakat yang lain yang tua segala macam, sehingga interaksi antar manusia itu dalam perdagangan yang bisa macam-macam. Kalau saya menafsir jalur rempah itu tidak hanya pala, cengkeh, tapi zaman sekarang itu bisa yang lain-lain. Interaksi ya, yang jujur, yang baik itu yang penting, yang harus kita munculkan. Mungkin itu tokohnya adalah seniman. Terima kasih sekali lagi Pak Nabhani. Untuk itu sebelum pembaca puisi yang cukup lumayan saya lihat di Aceh ini, kita minta dulu kepada seorang anak muda pelajar yang belum pernah membaca puisi, kepada Siti Rahimakumullah, dipersilakan membacakan satu puisi dulu. Kalau saya yang panjang-panjang cukup pendek saja. Nah, ini kayaknya hampir semua orang ingin membaca puisi. Silakan. Diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang-orang lain, sekarang katakan kepada mereka, para penguasa, pemegang amanah, katakan bahwa kita, pemilik kekuasaan, memang sedang dimelaratkan, memang sedang diperdaya. Tapi kini katakan segera kepada mereka, para penguasa, pemeras hidup kita. Katakan segera bahwa kita, pemilik kekuasaan, menyatakan perang kepada setiap kezaliman. Dan kita akan menolak setiap pemberian yang menjatuhkan martabat kemanusiaan kita. Demikian seorang pelajar yang baru mengenal baca puisi, tidak ada latihan dasar, tidak mengenal teknik-teknik latihan dasar. Begitulah. Ini tujuannya supaya semua orang, siapapun dia, bisa berminat membaca puisi dalam gayanya masing-masing. Kalau tidak, nanti saya sendiri sebagai penulis puisi agak cemas juga. Puisi ini hanya sekedar dinikmati dan dibaca oleh penyairnya saja. Jadi tidak bisa. Karena puisi ketika seseorang membaca, dia baca langsung, apalagi dia ucapkan, itu kayaknya agak lebih cepat memahaminya. Jadi kenapa tidak kita buka peluang kepada siapapun maka dia membaca puisi, karena ini kan bukan lomba. Jadi soal teknis segala macam itu ya santai-santai aja sendiri. Tapi kalau sebuah pertunjukan yang serius, misalnya Oken, Jamal mau tampil, atau Pak Toto kita, Sulaiman Rifa yang juga seorang sastrawan, itu dia harus diadik latihkan seorang aktor yang pernah meraih aktor terbaik gitu ya filmnya di Jakarta. Jurinya Sukarno Yono kayaknya. Karno seangkatan. Ternyata Aceh punya potensi yang luar biasa. Persoalannya bagaimana bisa muncul ini yang menjadi masalah. Saya pikir itu. Untuk yang kedua, saya nanti agak terakhir saja yang membacanya. Kita mintakan kepada aktor kita pernah meraih aktor terbaik dalam lomba drama pendek yang dibuat oleh Teater Mandiri, juga seorang sarjana teater tamatan isi pada panjang yang tidak pernah mau mengambil S2 dan S3, sekarang menjadi pamong budaya,
Jamal Sari. Cepet dong. Di bawah aja. Boleh. Cepet dong biar terang. Cover dia. Enggak. Atau taruh di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bang Din. Masker. Masker ya? Buka ya. Ini dibilang tidak pakai masker. Izinkan saya melepaskan masker agar lebih leluasa saat membaca. Terima kasih Bang Din sudah mempercayakan ke saya untuk menggarap baca puisi. Banyak puisi-puisi beliau yang sempat saya ikuti mulai dari antologi Selawah yang dikeluarkan awal tahun 90-an yang berbicara tentang pemberontakan, melihat sesuatu dalam sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya mencoba membaca kepada rakyat. Yang pertama, siapakah rakyat? Apakah mereka pernah ada? Kalau ada, apakah mereka pernah mempunyai hak? Apabila rakyat tidak, lalu kemana perginya? Dalam sejarah kekuasaan, rakyat selalu menjadi kuda beban bagi siapa saja yang menggunakannya. Bagi sebuah bangsa, rakyat adalah pilar. Bagi para penguasa, rakyat adalah amanah. Dan bagi dinamika kehidupan, rakyat merupakan roda. Rakyat, tempat kejujuran dan kebenaran ditegakkan. Rakyat merupakan warna-warna yang berbeda. Dalam sebuah lukisan, bila ada warna yang berbeda di sana, itu merupakan perbedaan yang sah. Rakyat adalah rakyat. Dengan segala dinamika, rakyat pemilik kedaulatan. Lalu siapakah rakyat? Apakah mereka ada? Kalau ada, apakah mereka pernah mempunyai hak? Apabila tidak, kemana perginya? Kita harus berpikir merdeka, bebas dari semua penindasan, bahkan yang muncul dari pikiran. Kita harus memandang yang lain itu ada, walau berbeda, karena kehidupan adalah perbedaan. Apakah rakyat itu ada? Adakah dia di zaman penjajahan? Rakyat berjuang mengusir penindasan, lahirlah kemerdekaan. Di masa reformasi, rakyat berontak menjatuhkan kediktatoran, tetapi wajah mereka jelas. Ada penguasa yang memeras rakyat, ada orang yang bersenjata membunuh rakyat, ada para cendekia yang menipu rakyat, ada. Tetapi di manakah ulama? Rakyat selalu menjadi kuda beban bagi siapa saja yang menggunakannya. Lalu kapan ini akan berakhir? Siapa rakyat itu? Apakah mereka pernah ada? Kalau tidak ada, hanya ada satu kata: rakyat harus melakukan pemberontakan. Banda Aceh, 24 April tahun 2000. Terima kasih. Demikian jadi aktor yang tidak ada persiapan, itu sengaja saya kasih puisi tadi. Kita ingin coba menggedor orang tanpa ada persiapan, karena kalau sesuatu yang sudah disiapkan itu biasanya lancar-lancar saja. Jadi kita ingin warna yang lain. Tapi mohon maaf, ini bukan sebuah pembenaran, ini sebuah argumentasi. Siapa tahu nanti ke depan semua kita juga akan bisa mempersiapkan improvisasi namanya. Ya begitu Pak Tejo ya. Improvisasi itu memang kemampuan yang tinggi bagi seseorang, terutama aktor, untuk dia tampil kapanpun. Tentu sebelum dia dimintakan untuk membaca apapun, apakah monolog atau apa saja maupun diskusi, tentu dia sebelum tampil itu dia sehari-harinya juga
pikirannya selalu memikirkan sesuatu tentang apa saja. Jadi ketika ada improvisasi dia siap. Nah, kita ingin juga mengembangkan pola-pola seperti ini tidak hanya kepada seniman, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Sehingga kita benar-benar menjadi orang, kalau istilah Ebit Gyadi, dia yang berjalan dengan pikirannya. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia itu beda dari hewan dan tumbuh-tumbuhan karena pikirannya. Jadi ayo kita berpikir, itu sebenarnya maksudnya. Untuk pembaca selanjutnya, seorang anak muda juga yang dianya bawaannya malu-malu, belum pernah baca puisi, sudah umur 27 tahun. Kali ini saya mintakan untuk dia baca puisi. Muhammad Aulia Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada kekuasaan. Hidup macam apa seperti ini? Harga setiap nyawa manusia tidak lebih dari sebutir peluru yang dilepas dari laras serdadu yang dibayar dari hak warganya. Hidup macam apa seperti ini? Harga sebutir peluru lebih murah dari sebutir telur. Dari berbagai sudut, rakyat selalu terjepit. Hidup macam apa seperti ini? Nilai pinjaman luar negeri membengkak, semakin bernanah dan bau darah. Menumpuk pada beberapa tempat, mengendap pada brankas pejabat. Hidup macam apa seperti ini? Setiap manusia suka memaksa kehendak pada yang lain. Yang lemah akan terbenam. Manusia tak lagi punya harga. Hidup macam apa seperti ini? Aku muak, aku benci, aku memaki. Banda Aceh, 7 Agustus 1999. Kalau lihat tadi sambil begini, mungkin menari yang nggak jadi ya, nggak apa-apa. Berbagai macam gaya itu saya pikir agak lebih bebas kita lakukan. Yang penting yang harus kita jaga adalah etika, karena etika itu penting. Soal acting segala macam gaya, saya pikir ini zaman semuanya bebas, karena orang, apalagi dengan ada media sosial ini, orang beranggapan semua orang bisa menjadi penyair, karena dia punya, pokoknya dia punya paket data, dia punya email, dia bisa bikin akun, dia bisa menampilkan apapun. Yang kurang atau memang yang lemah kayaknya soal selektivitas. Editor kalau dulu namanya di media koran, karena peran editor itu sangat penting. Saya pikir setiap kita itu harus menjadi editor bagi karya yang kita buat, sehingga dia punya nilai yang bagus begitu. Nanti ada masanya kita kaitkan juga dengan jalur rempah. Mudah-mudahan Pak Dirjen mendapat informasi, dia akan membuka peluang untuk kesenian bisa mengeksplorasi soal jalur rempah ini dan soal keramatamahan. Demikian para hadirin yang ada di sini, para teman-teman yang ada di grup Inspirasi Pujangga Indonesia. Saya ingin mengundang juga teman saya yang pernah berkelana di beberapa negara. Kalau saya belum pernah. Kalau umur tua saya daripada teman saya ini, tetapi dia lebih tua berkelana kemana-mana. Dia seorang ahli didong. Didong itu kesenian di Gayo yang cukup terkenal. Saya lupa bagaimana gerakannya. Itu sangat ekspresif. Oke, kita persilakan untuk membacakan sesuatu. Silakan. Duduk aja ya. Duduk ya. Maskernya Bang, masker. Masker begini? Dibuka. Oh, dibuka ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita
bisa bertemu, bertatap muka ya. Ini walaupun acaranya 10, 20, 30 orang, tapi terasa 30.000 orang. Konteksnya hari ini rindu. Kita pernah membaca juga Jalur Rempah. Bagaimana Aceh itu sebagai jalur rempah secara sejarah, kita memang kuat di budayanya. Di budaya dulu, orang tua zaman dulu itu kita punya di sini Aceh ini memang ketika berbicara segala sesuatunya pun, baik segala sesuatu bersangkutan dengan hal masyarakat di jalur rempah sekalipun, kita sangat lengkap di Aceh ini jalur rempah ini, dan tetap mereka membawa budaya, membawa keseniannya, membawa hikayat. Nah, saya pikir hari ini filsafat yang kering ya. Hari ini filsafat yang kering ya Pak ya. Dulu kami pernah bicarakan sama Pak Din bahwasanya filsafat yang kering itu seperti kayu manis, dikopek kulitnya, ditinggal batangnya, daun kering. Saya pikir saya baca pada beberapa syair Kait Aceh dan Didong. Kalau di Kait Aceh itu ada bahasa filsafat, bahasa misal. Di Didong ada bahasa hikayat, bahasa misal. Saya pikir ini judulnya sebuku orang yang tidak berdaya hari ini. Yang resah adalah batin. Batin yang resah hari ini. Ketika seniman itu tidak bisa lagi bernyanyi, ketika seniman itu tidak lagi bisa bercerita secara hati, ini akan kemana? Resah dari segala sudut, resah semua. Hari ini kita berharap semua kita berharap yang bahwasanya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan saudaraku, batin sudah resah. Saya punya syair tentang sebuku hari ini. Walaupun syairnya berbahasa Gayo, nanti saya saya artikan ke bahasa Indonesia. Sebuku nihama wahai pemuli makema kuyu pengaruh hutan pe bercerah langit nasib nihama si jadin itu. Laut hari ini akan berbicara, langit hari ini akan berbicara, angin hari ini akan berbicara. Kalau semua ini sudah berbicara, artinya batin berbicara secara bahasa filsafat. Kemana tidak ada jawaban? Kemana saya tidak ada jawaban? Kemana aku tidak ada jawaban? Mungkinkah ini terjadi kepada kita semua saling mendoakan? Insya Allah amin ya rabbil alamin. Ketika kita berbicara tentang konteks Aceh, itu kuat dengan adat dan budaya dan hikayatnya. Saya yakin itu. Kur semangat morom lagu raro si bergula pola nanti senang abang morom kita morom mino saya saking pedihnya resah, saya beduk pakai suling hari ini. Biar kawan-kawan berbicara nanti di media. Suling keresahan hadir tanpa bambu. Khususnya terima kasih buat Pak dan semua Pak Udin, Pak Udin saja yang begitu antusias acara seperti ini. Saya terpanggil secara jiwa, Pak. Saya terpanggil secara jiwa. Semalam saya baru dari Calang, Pak. Kawan-kawan seniman seperti mati di situ.
pulang ke Takengon kawan-kawan seniman seperti kaku. Ini jangan kaku dong. 2 orang 3 orang kita acara situ, ayo bangkit semangat kita dari kejujuran, keikhlasan. Saya punya suling bambu untuk kawan-kawan semua, tapi saya tidak pakai bambu. Suling keresahan hari ini hadir. Saya coba pakai mulut saya, hadiahkan kepada kawan-kawan seniman semua. Inilah kami. Terima kasih kawan-kawan dan sahabatku. Semoga kita semua sehat. Salam sama keluarga, jangan berpikir kencang-kencang. Salam sama keluarga, semoga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saling mendoakan. Saya pertama sekali sangat bersyukur bahwa kita tetap bersilaturahmi. Apapun yang terjadi hari ini, jaga jarak, jaga ini segala macam, kita ikuti prokes, tapi kita tetap satu hati, satu jiwa. Terima kasih sahabatku semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Okem nama senimannya, yang ingin mengatakan bahwasanya kita ini kaya dengan ragam kesenian. Apapun bisa kita ekspresikan menjadi sebuah karya seni yang tentunya kita pikirkan. Orang dulu hebat-hebat, dia nggak ada S1, S2, S3, nggak ada sekolah SD, SMP, SMA, tetapi melahirkan karya seni yang hari ini kita bisa menjadi S3 gara-gara karya seni itu. Misalnya kalau di Aceh ada namanya tadi Didong, Sebuku, Guel, segala macam. Kalau di Aceh pesisir itu ada namanya Sedati, macam-macam. Itu bisa menjadi kajian bagi seseorang, akhirnya dia bisa mencapai gelar akademis. Seperti yang pernah dilakukan oleh Tejo, dia menggarap meneliti mop-mop. Mop-mop itu dilahirkan oleh orang yang tidak sekolah, ya Tejo ya. Tidak sekolah dia. Nah, kita hari ini kenapa bisa kalah? Kita, kalau menurut saya, kita hanya lebih banyak berpikir tapi lemah dalam berbuat. Nah, ya, kalau istilah akademis, kita lemah di dalam eksperimen. Kalau istilah Okem tadi, kita lemah di dalam melakukan latihan. Silaturahmi itu latihan menurut saya. Latihan yang direncanakan. Itu sebabnya manusia disuruh berpikir. Kalau Ebit sudah sampaikan itu tahun-tahun 70-an, 80-an dalam lagunya, manusia yang berjalan dengan pikirannya. Saya mau coba bernyanyi. Meskipun saya tidak seorang penyanyi, suara saya pasti jelek. Saya suka dengan lagu Aceh yang berjudul Aceh Lon Sayang. Saya berharap dulu Aceh Lon Sayang ini menjadi lagu wajib di Aceh. Ternyata tidak, gagal. Gagal oleh kebijakan politik. Lagunya begini. Daerah Aceh, Tanah Lon Sayang, niba tempatnya, lon udip mati. Tanah kenebah, indah tumoyang, lampu dengan belang, luar bukan le. Tanah kenebah, indah tumoyang, lampu dengan belang, luar bukan le. Kerjauh
petiman naso pesenan kerja mati Acilun sana dan rasa senang Acilun sayang sampoan mati. Nyanyi terus. Kepada RI dan GAM, setiap hari ada saja orang-orang memikul keranda, mengusungnya ke dalam kuburan yang dangkal, dengan hati yang cemas tanpa doa dan tabur bunga. Karena setiap nyawa sangat berharga, setiap orang kini menyimpan dendam untuk suatu ketika tumpah menjadi darah. Lun rasa senang Acilun sayang sampohan mati Atiran susah Lun rasa senang. Lalu apa arti kebersamaan dan kasih sayang apabila doa tidak lagi mampu meredam peperangan? Apa artinya jeritan dan teriakan yang dilontarkan? Kata-kata telah kehilangan makna. Setiap orang memandang penuh curiga. Aceh yang dibangun dengan doa dan peradaban, dengan perjuangan jihad menumpas kebiadaban, kini telah menjadi laut darah yang memilukan. Setiap orang dibantai sampai ke dalam rumahnya. Hari-hari berlalu dengan genangan air mata. Setiap jiwa gelisah dalam ketakutan. Hatiran susah, lun rasa senang. Acilun sayang, sambuhan mati. Acilun sayang, bencana, 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 bencana. Duhai, inikah peradaban yang dikatakan itu? Hatiran susah, lun rasa senang. Acilun sayang, sampohan mati. Masya Allah, lagu itu memang menurut saya luar biasa. Dia tidak hanya memberi kenangan, tapi juga membangkitkan semangat, membuat kita cinta kepada tanah air Aceh ini. Luar biasa. Syairnya ditulis oleh Sehri Kurung Raya kalau tidak salah, dan musiknya oleh Teku, bapaknya Pak Indra, Teku Johan. Lagu ini memang saya sangat kagum dengan lagu ini. Iramanya asik, dibilang tradisi ya juga, dibilang modern juga, memang berangkat dari konsep-konsep modern. Membangkitkan semangat cinta kepada Aceh. Kalau ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin luar biasa. Kalau digarap dengan orkestra, wah, saya pikir itu sangat menarik. Makanya saya kalau baca puisi sering saya bawakan lagu ini. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, karena ini ada hidangan, saya pikir sambil kita mendengar pembacaan puisi yang lain dari teman-teman yang lain, atau ada komentar atau apalah namanya, ayo kita bismillah, buka. Tapi jangan lupa waktu lagi makan minum buka maskernya,
Itu tidak dilarang. Kalau lagi makan minum sambil tidur juga jangan pakai masker. Oke ya, silakan. Sambil itu saya minta, atau mungkin jangan dimintalah. Ada yang mau tampil, tunjuk tangan. Ya silakan Muhammad Ren, yang dulu pernah membahas puisi saya tahun 2015. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali melihat, mengkaji juga mengapresiasi khususnya karya-karya saja atau puisi penyair Din Saja. Kemudian tadi sudah dikupas oleh Pak Nabahani bagaimana orientasi puisi-puisi atau karya sastra dengan jalur rempah ya. Luar biasa kajiannya, janjinya 1 menit, terus kita nggak terasa udah sekitar 5 menit lebih Pak Nav ya. Terima kasih Pak Nav untuk penyampaian di awal tadi pembuka ya. Baik, saya hari ini bicara tentang apa yang ada di dalam tulisan Bang Din Saja. Kita sempat membacakan puisi ini di acara atau siaran virtual, bukan siaran langsung tapi dari Taman Seni dan Budaya Aceh. Saya membacakan sebuah puisi yang berjudul Sebuah Episode Kontekstual, karya Din Saja. Selamat malam politisi. Angin yang menggiring awan menutup bulan adalah angin menggigil sukma merapatkan kemeja. Segala yang pernah diucapkan di mana tersimpan? Selamat malam mahasiswa. Hujan memberi isyarat dari kelopak mata yang sembab. Kenangan telah kehilangan ingatan. Kapal menggigil di pelabuhan. Selamat malam penyair. Tenggorokan hanya angin yang lembab menyekap suara. Mata pena menganga perlahan berkarat. Ku ceritakan sebuah kisah negeri yang pernah jaya. Pemimpinnya adil, taat beragama. Rakyatnya rajin, tekun beribadah. Teguh bersatu menciptakan kedamaian. Satu sakit, yang lain menjerit. Sama berganti, tahun berjalan. Bermula peristiwa kesalahpahaman. Lalu tercipta paham perselisihan. Terpendam lama dalam perasaan. Akhirnya mengoyak darah bertumpahan. Berpecahan, menjalar kemana-mana. Persaingan menjadi modal utama. Kecemburuan menghebat serta menggila. Menjadi siksa dan malapetaka. Henderang perang berdentam bertalu-talu. Kematian menjerit bersahut-sahut. Prahara menjelma hingga ke hulu. Di kota, kehidupan seperti biasa. Hanya beberapa siap berjaga-jaga menghadang bencana yang mungkin ada. Menikam mereka dalam istana. Nafsu dan kata saling berlomba. Maju, menyerang, menghantam semua. Brahim tewas di tengah sawahnya. Mae ambruk di kedai kopinya. Rusli diculik tengah malam buta. Sisiti menjadi seorang janda. Sesepi kuburan desa jadinya. Lenguh kerbau jadi peningkahnya. Saksikan orang-orang berkuasa bicara hak dan kemerdekaan, tetap menghajar yang tak berdaya. Tragedi berdarah terjadi juga. Nafsu ambisi menjadi kuasa. Fitnah berlanjut, penangkapan
biasa. Penembakan silih berganti membanjiri, darah jadi erosi. Jiwa dan raga telah tergari, tanpa pas jalan nyawa pun bisa pergi. Sering aku bertanya-tanya tentang hal ini. Apa yang terpikirkan bagi pemimpin negeri? Saksikan tragedi berdarah di layar kaca sambil mencicip gula-gula, atau merancang sebuah rencana pembangunan desa dijadikan kota, para pemiliknya entah di mana sambil menguras harta yang ada. Hutan dan rimba disikat saja, padi dan pala turun harganya, cengkeh dan kelapa tiada artinya. Dan keadilan hanya sebuah kata. Kebebasan hanya di mulut saja. Hak asasi berganti dengan hilang nyawa. Kita juga berpikir seperti mereka, berbicara tanpa perbuatan nyata. Bak singa mengaum dalam penjara. Angin, bulan menggigilkan jiwa. Kebebasan kepaelang dalam belanga, jiwa tertindas entah untuk berapa lama. Kemerdekaan milik semua, duhai manusia, hanya tertulis di dinding istana. Keadilan miliki semua, duhai manusia, hanya terucap dalam upacara. Anginnya mendemamkan jiwa. Kehidupan manusia jadi tak berharga. Selamat malam politisi, semangat telah gugur. Selamat malam mahasiswa, angin telah padam. Selamat malam penyair, hati terbakar hangus. Aku pergi menuju kelam. Di sini harapan telah tiada, hanya kenangan menyiksa. Banda Aceh 1996. Terima kasih. Ya, puisi itu memang panjang sekali, dan saya nggak pernah baca puisi itu karena kalau saya baca kehabisan napas. Bentuk puisinya saya ambil gaya pantun, tapi kayaknya itu kalau dibacakan dengan gaya seperti PM Toh, nah itu panjang, bisa 1 jam lebih pertunjukannya. Muhren tadi saya melihat mampu dia membacakan meskipun napasnya agak tersengal-sengal sedikit tadi. Ya begitulah improvisasi. Ini kena mengaji sudah mulai terdengar. Siapa yang ingin? Linda? Ya silakan. Ini Linda ini seorang politisi sebenarnya, tapi yang belum berhasil menjadi wakil rakyat. Dia juga sering di dunia kesenian, bergaul sama seniman, ibu rumah tangga, pengusaha catering juga kecil-kecilan untuk membiayai hidup anak-anaknya. Ya, kita persilakan Yulindawati untuk membacakan sebuah puisi. Mungkin kawan-kawan di Inspirasi Pujangga Indonesia sudah off kayaknya ya. Masih hidup. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Ayah. Ya. Terima kasih. Saya salah satu pengagum dari Ayah Din Saja. Saya melihat puisi-puisinya itu seperti bernyawa. Jadi semua puisi yang beliau ciptakan itu ada ruhnya, gitu, ada ruhnya. Jadi saya selalu berkeinginan untuk bisa membaca salah satu dari puisi beliau. Nah, saat ini begitu saya membuka buku ini, saya sangat tertarik dengan buku ini ya, dengan puisi ini ya. Sajak bagi Iman. Langsung saja.
Berapa harga nyawa? Selembar ketidakkepedulian memisah dalam peti tanah. Tapi hidup adalah persaudaraan. Coba lihat boneka dipeluk bocah bermimpi. Berapa harga kearifan? Tanya pada rembulan. Sendiri mengurai puisi. Hidup bagai telepati, kadang terungkap pasti, kadang mencair basi. Tapi harga dapat berganti pada selera batin diri atau suasana hati. Banda Aceh 1991. Terima kasih Ayah. Terima kasih Yulindawati. Wah, ternyata bagus juga dia membaca puisi, vokalnya asik. Ya, ini ada aktor saya ini yang kepingin sekali dia membaca puisi karena sudah 20 tahun katanya tidak pernah tampil. Adik Lataikam nama senimannya. Kita persilakan Adik Lataikam. Yang paling pendek. Udah, itu yang paling pendek, pasti buka itu. Yang puisi. Iya, iya. Mana yang paling pendek? Udah nih. Iya. Ini jadi. Ah, ini aja. Saya bangga sekali ini karena yang punya puisi ini boleh dikatakan guru saya. Saya pernah digarap oleh beliau dalam sebuah pementasan di Pekanbaru, ya Bang Din. Baik, saya akan coba bacakan karya Bang Din saja kepada tanah kelahiran. Kita harus merubah dunia. Saudaraku, dunia dalam diri sendiri, tapi bukan meninggalkan semua yang dimiliki. Kemegahan masa lalu, eksistensi terletak pada diri. Berjalan menembus badai, kegelapan dan kebimbangan hati, dan kecemasan yang tak disadari, memercik air zam-zam dari pori-pori, membasuh luka, air mata dan dendam yang diwarisi dari dalam buaya. Melangkah menelusuri lorong-lorong, lurus dan berliku-liku, sampai ke jauh sana, tinggal segala kenangan, kerinduan dan semua kebanggaan, menyesatkan, menegakkan kepada bukan keangkuhan, tapi keyakinan. Harapan gairah yang mematah penghalang, jangan kembali walau ribu membuncah. Kita harus berubah dunia. Saudaraku, dunia dalam diri sendiri, tapi bukan meniadakan perbedaan, tirai menuju kemenangan. Saat menutup mata terhadap lingkungan, beda warna, beda agama, beda bahasa, hanyalah sebuah cara meraih tujuan yang sama. Kemenangan ditentukan saat ini pada diri di sana. Puncak paling tinggi tiada terperi, telah menanti dia sendiri. Kita harus merubah dunia. Saudaraku, sebelum datang yang lain mengambilnya, merubah dan membiarkan kita termangu dalam curiga. Terima kasih. Terima kasih, Wandi. Selamat atas acaranya. Oh deh, nah, ini kebiasaan nanti ini suka apa peluk-pelukan. Oke deh, terima kasih. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ternyata baca puisi itu
andalannya nada pengucapan, karena makna itu tergantung nada. Nadanya berbeda, maknanya yang pasti akan berbeda walaupun kalimatnya itu juga. Misalnya kemana, 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 berbeda artinya. Jadi saya mendapat inspirasi, sepertinya nada sangat penting di dalam pembacaan puisi. Itu yang saya dapat pada pertemuan kita sore ini. Ada yang mau tampil lagi? Teman-teman dari tukang potret nggak ada ya? Ada yang lain lagi? Pak Sulaiman Tripa, dipersilakan. Boleh baca puisi, boleh komentar, silakan. Sekaligus menyampaikan, ini Pak Sulaiman Tripa ini dia doktor hukum, tetapi dia penulis cerpen ya, penulis novel dan juga penulis puisi yang sangat produktif. Sudah 50 judul buku ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bang Din, selamat. Yang pertama, mandum tanyo yang tuan hormati. Kebetulan tesis dan disertasi saya tentang adat laut. Jadi kalau tadi disebut ada orang yang bisa S3 mungkin karena mau, saya kira wajar saja. Saya belajar adat laut sehingga jadi doktor. Nah, seharusnya adat laut yang jadi doktor itu seharusnya akan panglima laut yang memahami adat laut. Tapi itu sesuatu yang biasa saya kira dalam proses pembelajaran. Ada satu hal yang ingin saya catat karena kita berbicara tentang jalur rempah. Yang pertama mungkin catatan saya, jangan kita berpikir bahwa jalur rempah itu untuk berbicara tentang jalur, tentang laut, tentang jalan. Bukan itu sebenarnya. Jadi kalau kita berhenti pada itu, nanti akan kita bilang kenapa Aceh Tengah tidak masuk dalam kategori rempah misalnya, atau kenapa daerah-daerah lain tidak masuk dalam kategori rempah. Nah, ini kan Banda Aceh dan Lok Sumawe itu cuman persinggahan. Jadi persinggahan itu dari mana? Dari berbagai arah, dari 8 penjuru. Itu kan cuman pelabuhan, jalur singgah, jalur. Tapi inti dari jalur itu adalah menghidupkan yang mensupport tadi, mensupply. Misalnya pala dari mana, segala macam lah. Nah, ini kadang-kadang harus dibangkitkan kesadaran ini. Jadi bukan berhenti pada jalur. Kenapa Cina dalam sekian tahun itu sampai berupaya keras, jalur sutra itu sampai berhasil? Nah, sebenarnya kalau cuman berbicara jalur sedikit sekali, kecil sekali maknanya. Tapi ketika penguasaan jalur, maka dengan sendirinya ada pelabuhan, kemudian ada pensuplai. Jadi saya kira itu catatan saya, dan itu sama seperti kita berseni, saya kira. Saya akademisi yang salah rumah kadang-kadang. Jadi yang terpenting saya kira, kalau cuman berhenti pada berkarya itu saya kira satu hal, bukan tidak apa, tapi bagaimana karya ini bisa menyebar dan bisa mencengkeram peradaban. Nah, itu butuh cara. Nah, itu cara itu yang saya kira mesti kita kembangkan selaku budayawan atau seniman, karena ini nanti akan kita bagi kepada orang-orang lain, saya kira. Terima kasih Bang Dit. Selamat Bang Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, berarti ya benar, jalur rempah itu hanya jalan untuk lalu lintas rempah-rempah yang kalau pala di Aceh itu ada di Aceh Selatan, kalau kopi itu ada di Takengon, Gayo dan sekitarnya, kalau cengkeh itu ada di Semelu. Produksinya itu dia dibawa ke, kalau dulu bandar namanya, pelabuhan. Kalau sekarang itu bandara, kargo, segala macam. Nah, itu. Ini yang harus kita hidupkan dengan semangat saling menghormati. Semestinya ini tugas pemerintah, tetapi kita juga punya kontribusi untuk melakukan itu.
Demikian Bapak Ibu, teman-teman sekaliannya, baik yang ada di sini, terima kasih atas kehadirannya maupun yang ada di media sosial. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan acara yang sangat sederhana ini. Saya mohon maaf, kita semua saling memaafkan, lebih dan kurang itu kesalahan kita semua, dan itu kesalahan saya. Kalau ada yang lebih, itu kelebihan dari para hadirin dan semuanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua aja. Tapi pakai ini kayak kamera. Pakai poster. Pakai masker ya. Masker. Walaupun maskernya di bawah. Nah, bawah dagu. Ayo kita. Ayo supaya Cepat sedikit. Dek, jangan dia matikan. Istri itu. Hah? Oh, istri. Video matikan. Ya, babung aja biar lain. Mari sini. Ini udah ya. Mana? Depan sini. Jamaah mana? Perjalanan masih jauh. Ayo, mari Imam. Muat. Indah di tengah. Kalau nggak mau di tengah aja, sebelah Pak Nabani. Saya di sini. Itu jangan dekat-dekat Yang ini ya. kuning ya. Sini. Karena saya mau dekat ini. Kuning-kuning ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Selamat ya. Itu ya. Oke, selamat. Makasih banyak. Itu makanannya ada lebih, kalau mau dibawa pulang juga boleh. Silakan. Silakan. Siapa yang berminat bawa aja. Mbak. Henry, terima kasih Henry. Nyaman. Nah, orangnya aja. Min, bawa satu lagi Min. Untuk anak di rumah siapa gitu. Ayo, bawa. Serius. Kami nggak ada anak Pak. Kami nggak ada anak. Amin. Nggak ada anak bawa istri. Oke. Istri anak. Bren. Istri